Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Mena Taranata II tidak langsung menuju tengah danau. Dia memutari tepi danau perlahan-lahan. Mungkin itu saran yang diberikan tetua nelayan, agar perahu kami terlihat alami, seperti potongan kayu yang terseret ke tengah danau oleh riak normal permukaan air. Danau itu berukuran besar, lebarnya 6-7 km, panjangnya tidak terlihat. Langit cerah, dipenuhi bintang gemintang dan bulan yang semakin penuh. Angin bertiup pelan sepoi-sepoi. Permukaan danau terlihat gelap. Kami tidak bersuara. Duduk di tengah memperhatikan Mena Taranata II dan Ili yang terus mengayuh perahu kecil di ujung-ujungnya. Perlahan-lahan 2 jam berlalu. Perahu kecil yang kami naiki terus menuju tengah danau. Napasku mulai menderu kencang oleh suasana tegang. Sally terlihat mengusap dahinya yang berkeringat. Ali menatap sekitar, matanya awas mengamati permukaan laut. 1 jam lagi berlalu. Mena Taranata II mengangkat tangannya memberi kode agar Ili berhenti mendayung. Kami sudah persis berada di tengah danau. Ili menaikkan dayung ke atas perahu. Sekaranglah saatnya jika petunjuk itu akan datang. Ini persis tengah malam saat cahaya yang bersinar dalam gelap muncul. Ali menyentuh lenganku. Aku menoleh. Ali menunjuk ke samping kanan perahu. Kami serempak menatap ke arah yang sama. Awalnya hanya kerlap-kerlip kecil, tapi lama-kelamaan permukaan danau terlihat dipenuhi sesuatu yang bercahaya. Permukaan air di sekitar kami terlihat indah sekali. Aku menahan napas. Aku belum pernah melihat danau yang bisa bercahaya. Ili menatapku. Aku tahu maksudnya. Sekaranglah saatnya aku memecahkan petunjuk kedua. Tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Ini berbeda ketika di depan air terjun yang tenang. Sekarang aku tegang sekali. Khawatir monster itu akan muncul kapanpun. Bagaimana aku akan membiarkan alam bicara padaku saat napasku seperti tersengal. Saat aku masih belum juga mengerti apa maksud formasi cahaya yang bergerak-gerak di danau, dari kedalaman air terlihat dari atas perahu kami bergerak mengerikan monster itu. Tubuhnya besar, dengan 8 lengan panjang. Wajahku memucat hampir tersedak. Mengerikan sekali melihat monster itu datang berenang cepat menuju permukaan. Cahaya kerlap-kerlip di dalam danau meneranginya. Itu gurita. Itulah monster raksasa yang ditakuti penduduk danau Teluk Jauh. Cahaya-cahaya yang kami lihat itu adalah ikan-ikan yang bercahaya. Ikan-ikan ini bermigrasi dari lautan dalam, habitat asalnya, masuk ke perairan tawar lewat aliran sungai besar. Tiba di danau ini tempat mereka berkembang biak seperti 8 tahun sekali. Sesuai siklus alam diklat matahari. Mereka sedang bertelur di tengah malam. Ketika predator alami mereka juga datang, kehadiran ikan-ikan bercahaya inilah yang mengundang gurita raksasa laut dalam ikut bermigrasi ke danau Teluk Jauh. Mulut besar gurita terbuka, mulai menyedot ribuan ikan bercahaya yang berenang di dekatnya. Aku menatap ke bawah air dengan jeri. Sally menutup mulutnya. Mulut gurita itu besar sekali. Saking besarnya gurita ini bisa menelan bulat-bulat perahu kami. Tetapi gurita itu tidak menyadari kehadiran kami, meski jaraknya dengan kami 15 meter. Mena Taranata II benar. Sepanjang kami tidak bersuara, tidak mengeluarkan cahaya, perahu kecil kami hanya dianggap kayu yang hanyut di permukaan danau. Gurita raksasa itu terus memburu ikan-ikan bercahaya. Lengan-lengannya bergerak ke sana kemari membuat riak besar di permukaan danau. Perahu kami terombang-ambing. Ili menatapku sekali lagi. Aku menelan ludah menggeleng. Aku tahu maksud tatapan Ili. Dia mendesakku apakah aku sudah menerjemahkan petunjuk kedua. Kepalaku buntu. Bagaimana aku bisa memahami kerlap-kerlip cahaya di permukaan danau? Petunjuk kami justru sedang dimakan gurita raksasa. Permukaan danau beriak semakin kencang. Kami harus mencengkram tepi perahu agar tidak terbanting. Mena Taranata II juga menatapku. Sekarang atau tidak sama sekali, kami harus bergegas meninggalkan lokasi ini sebelum perahu kami terbalik, atau sebelum kehadiran kami diketahui.
Aku mengeluh, aku tidak bisa membaca petunjuk ini. Saat aku masih memaksa kepalaku berkonsentrasi penuh, mendadak terdengar teriakan kencang 40 meter di dekat kami. Kami tidak menyadari karena terlalu berkonsentrasi menatap ke dalam air. Jika ada kontingen lain yang juga tiba di tengah danau, kontingen penunggang cerpelai, terlihat dari seragamnya. Mereka berempat juga naik perahu kecil berusaha tenang dan tidak mengeluarkan cahaya, tapi salah satu kontingen itu terlempar ke air karena riak besar yang dibuat gurita raksasa. Dia berteriak panik saat teriakan itu pecah di udara. Akibatnya mengerikan sekali. Gurita raksasa berhenti mengejar ikan-ikan berbalik, berenang cepat ke arah asal suara. Aku menahan napas. Sally menutup mulutnya. Mulut gurita itu terbuka lebar. Lengannya keluar dari air, bersiap menelan bulat-bulat anggota kontingen yang terlempar. Apa yang harus kulakukan? Anggota kontingen yang terjatuh di air berseru-seru panik, meminta tolong kepada temannya di atas perahu kecil. 3 temannya berdiri, melepaskan petir raksasa, menyambar, menyilaukan, menghantam lengan-lengan gurita. Percuma, itu tidak menghentikan gerakan gurita. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin membiarkan anggota kontingen penunggang cerpelai ditelan gurita raksasa. Tanganku mengepal, dan sebelum Sally, Ali, dan yang lain menyadarinya, aku telah menghilang, dan sekejap kemudian muncul di atas permukaan air. Sepersekian detik kakiku menginjak permukaan air. Aku menyambar tubuh anggota cerpelai, kemudian menghilang kembali, muncul di atas perahu kami. Aku berhasil menangkapnya. Anggota kontingen penunggang cerpelai basah kuyup, wajahnya pucat pasi. Dia tergeletak di lantai perahu. Dia masih panik dan tidak tahu apa yang menyelamatkannya. Gurita raksasa menggerung marah mengetahui mangsanya lenyap. 8 lengannya memukul permukaan air, menyerang perahu kontingen penunggang cerpelai. Kita tidak bisa membiarkan mereka dihabisi gurita itu, aku berseru kepada Ili. Lagi pula, posisi kami juga sudah diketahui gurita itu. Setelah monster itu berhasil menenggelamkan perahu penunggang cerpelai, monster itu pasti akan menyerang kami. Tepi danau 4 kilometer jauhnya dari sini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari gurita ini. Ili mengangguk, meloloskan tombak peraknya, hendak meloncat ke permukaan air. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya tidak mengerti. Loncat ke dalam air sama saja bunuh diri. Kami harus tetap berada di atas perahu saat melawan gurita itu. Ili menyeringai, menekan tombol di sepatu. Aku lupa memberitahu kalian. Ayahku memberikan fungsi tambahan di sepatu kalian. Kita bisa berlari di atas air. Aktifkan pelampung kecilnya. Bahkan Ali yang sejak tadi duduk ketakutan mendongak. Ekspresi bertanya-tanya tampak jelas di wajahnya. Ili sudah meloncat ke atas permukaan air. Dalam sekejap, dia berlari cepat menuju perahu kontingen penunggang cerpelai. Mengetuk tombak peraknya. Tombak itu memanjang 3 kali. Astaga, itu keren sekali. Bagaimana caranya Ili bisa berlari di atas permukaan air? Aku ikut meloncat ke atas permukaan danau setelah menekan tombol. Sepatu kami didesain Ilo persis seperti pelampung yang berukuran kecil berbentuk sepatu. Itu yang membuat kami bisa berdiri di atas permukaan air. Tapi kami harus segera menjaga keseimbangan. Jika aku terjatuh ke air, badanku masuk ke dalam air, sepatu akan menggantung di atas. Ini bukan seperti papan selancar yang lebar. Ini hanya sepatu. Aku menelan ludah segera mempelajari cepat teknologi baru ini. Beberapa langkah masih terasa janggal, tidak terbiasa, tapi tidak ada waktu untuk berlatih. 3 anggota kontingen penunggang cerpelai terdesak. Petir menyambar-nyambar dari perahu kontingen penunggang cerpelai. Setiap kali lengan gurita mendekat, mereka menahannya dengan sambaran petir. Tapi gurita itu sepertinya kebal dengan sambaran petir. Sambaran listrik hanya membuat gurita itu semakin marah. Satu lengannya lolos dari sambaran petir, siap menghantam perahu. Ili sudah dekat berlari cepat menebaskan tongkat peraknya. Satu lengan gurita raksasa putus, berdebam di dalam air. Gurita itu menggerung mengerikan. Dia tidak pernah menerima perlawanan seperti ini dari mangsanya. 2 lengannya melesat, siap menghantam Ili. Aku juga sudah tiba di tengah pertempuran, masih membiasakan diri dengan sepatuku. Tanganku terangkat, konsentrasi penuh, terdengar debum kencang.
Itu pukulan paling keras yang pernah kubuat. Salju berguguran di sekitar kami. Dua lengan gurita yang hendak memukul Ili terbanting. Salah satunya putus. Tubuhku terpental ke belakang karena kuda-kuda kakiku hanya ditopang permukaan air. Hampir saja aku terbalik saat mendarat, tapi aku segera berusaha menyeimbangkan badan. Sepatu ini memaksaku terus bergerak atau aku tenggelam. Aku kembali berlari mendekati perahu kontingen penunggang Cerpalai. Tapi gurita itu tidak kurang akal. Saat aku dan Ili siap menyerang, monster itu menyemburkan tinta hitam pekat ke arahku dan Ili. Kami menunduk menghindar tapi terlambat. Tinta itu mengenai wajah dan tubuh kami. Sesaat kami tidak bisa melihat apapun. Gelap. Gurita itu dengan buas membuka mulutnya siap menelanku dan Ili. Aku tidak akan membiarkanmu lepas kali ini. Terdengar teriakan kencang. Itu suara Mena Taranata II. Dia berdiri gagah di atas perahu, memegang busur, anak panahnya teracung. Sekaligus 4. Sally dan Ali mendorong perahu itu mendekat ke medan pertempuran. Mereka berlari di atas permukaan danau, juga mulai terbiasa dengan teknologi sepatu Ilo. Persis saat mulut gurita terbuka lebar siap menelanku dan Ili. 4 anak panah melesat cepat. Mena Taranata II adalah pemburu terbaik. Dia pemanah jitu. 4 anak panah menghunjam mengenai mata gurita. Masing-masing 2. Gurita itu melenguh panjang, kehilangan penglihatan. Aku dan Ili justru telah berhasil melihat kembali menyeka wajah yang dipenuhi tinta gurita. Dengan cepat, Ili berlari menghunjamkan tombak peraknya ke kepala gurita. Aku melepas pukulanku persis ke mulut gurita. Terdengar suara berdentum kencang, juga cabikan tongkat. Monster yang datang setiap 8 tahun, monster yang menjadi momok menakutkan seluruh danau Teluk Jauh, berhasil dikalahkan. Perlahan tubuhnya tenggelam di antara kerlap-kerlip ikan bercahaya yang juga menyelam kembali ke dasar danau. Besok, ikan-ikan itu akan kembali ke laut lepas, habitat asli mereka. Tidak ada lagi pertunjukan kerlap-kerlip yang bersinar dalam gelap di permukaan danau Teluk Jauh. Petunjuk kedua kami telah pergi sebelum aku sempat memahaminya.